Halo guys, selamat datang lagi di Ngulik Akun. Hari ini kita udah sampai di episode 5. Luar biasa sekali. Hari ini gue akan nge-review 3 akun spesial ini. Oke, lanjut kita akan review setelah intro berikut. Sebelum kita ngulik akun 3 orang spesial ini, jangan lupa kalau misalnya kalian mau ikutan ngulik akun ini, silahkan klik link di bio. Di situ ada halaman untuk daftar ngulik akun. Jadi masukin aja detailnya dan nanti akan datang waktunya untuk ngulik akun juga kayak gini. Pertama kita akan review namanya Muda Ideals. Muda Ideals dengan S. Nah, seperti biasa gue akan mulai dari bionya itu gue akan mulai dari picture profile, bio, highlight, dan juga ada kontennya. Pertama, picture profile. Oke, Mas Muda Ideal, atau mungkin Mas Huzaifah namanya ya. Picture profile-nya sih kalau menurut saya cukup kurang. Kenapa? Karena tidak menunjukkan wajah dari Mas Huzaifahnya. Jujur begitu saya cuma lihat bionya Mas Huzaifah ini, saya cuma ngeliat sunset dan ada siluet orang. Oke, tapi yang saya nggak tahu adalah ini cowok apa cewek. Jujur itu kesan pertama yang muncul. Jadi akhirnya begitu saya scroll down dan saya coba cari tahu, dan begitu saya ngeliat di sini, nah menurut saya picture profile yang di sini ini malah jauh lebih bagus, Mas. Ini lebih bagus dan ini sebaiknya Mas gunakan untuk picture profile yang di Instagram. Kenapa? Karena menunjukkan wajah dari Mas Huzaifahnya dengan jelas. Setelah melihat itu saya baru tahu kalau ternyata ini adalah Mas bukan Mbak. Oke. Kemudian kita masuk ke username-nya. Di username-nya Muda Ideals. Oke, cukup catchy, mudah diingat dan pendek. No problem with that. Bagus. Kemudian kita masuk ke display name-nya. Huzaifah A. Bagus, menampilkan dari namanya. Ini mahasiswa. Nah, ini aku yang agak kurang. Karena di sini bisa menjadi keyword yang bisa membuat orang menemukan kita. Jadi kalau misalnya kita cari, kita cari mahasiswa, ini bisa muncul nama pencarian Mas. Mungkin ada maksudnya untuk mencantumkan nama mahasiswa, karena mungkin ini adalah titel Mas Huzaifah saat ini, yaitu mahasiswa. Tapi mungkin sebaiknya bisa dioptimisasi lagi dengan menggunakan keyword yang sering dicari orang. Keyword audience, calon audiensnya Mas Huzaifah, misalnya motivasi mahasiswa. Oke, itu akan lebih make sense lagi. Jadi saat ada orang cari motivasi mahasiswa, itu akan masuk ke akun Mas Huzaifah. Kemudian masuk ke bionya. Oke, di bionya aku kurang. Kenapa kurang? Karena ya udah tahu ini microblog seputar aku dan kamu, itu yang gue gak tahu maksudnya apa, dan mencoba bermanfaat. Oke, memang mencoba bermanfaat, tapi yang harus dilakukan di sini adalah apa niche-nya Mas Huzaifah. Kalau misalnya niche-nya itu adalah untuk membantu orang, membantu siapa, ya kan? Membantu siapa, apa yang dibantu, dan dibantu supaya jadi apa. 3 elemen itu coba pikirin lagi, siapa, apa, dan supaya apa, dan cantumkan, masukkan di bionya. Kenapa mesti dimasukin bio? Supaya orang tahu ini tentang apa, ini membahas tentang apa, dan kalau gue follow ini, apa yang gue dapat. Karena jujur saat gue baca bio saya nggak tahu ini tentang apa akunnya, ngebahas apa, dan buat siapa. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya ngebaca bio dan tahu persis ini buat siapa, misalnya gini, ini buat mahasiswa, motivasi untuk mahasiswa supaya cepat lulus kuliah misalnya. Dan begitu saya yang merupakan salah satu target audiens Mas Huzaifah masuk sebagai mahasiswa, begitu lihat akunnya, aduh ini gua banget nih, mesti gua follow nih akun. Oke, jadi memang harus dicantumkan lagi siapa, apa, dan supaya apa. Nah, linknya, kemudian ada link bio, si link tree ini. Nah, no problem dengan ini. Mungkin di sini ada jualan seminar dan juga ada jualan juga British Propolis. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa dimasukin juga. Kemudian masuk ke highlightnya saya lihat ada sekitar 5. Oke, pas banget ini 5, bagus. Mungkin kalau misalnya mau ditambahin bisa 7 tambah. Nah, di our story ini bagus juga. Ini mungkin ada sedikit cerita tentang Mas Huzaifahnya sendiri. Bagus, which is a good thing buat personal branding. Dan di sini adalah
konten tentang edukasi, bagus juga. Isinya adalah kumpulan konten tentang tips, oke, bagus juga. Nah, saya kurang catchy-nya adalah di sini, ditanya kita dan menginspirasi, karena nggak ada isinya, cuma tanda tanya, dan di inspirasi juga nggak ada isinya, cuma gambar lampu doang. Kalau misalnya memang belum ada isinya, mendingan di take out mas, ketimbang menyesatkan. Jadi jangan mencantumkan sesuatu yang nggak ada isinya, itu nggak penting. Jadi mendingan di take out dulu. Kalau sudah ada baru dipasang lagi. Oke, sekarang kita masuk ke konten ya. Kalau dari tema kontennya saya suka karena ini benar-benar brandingnya bagus, satu tema, satu nuansa warna sama, dan mungkin punya tema ya. Tengahnya ini adalah quote, kiri kanan itu adalah carousel, bagus banget temanya, strong. Tapi balik lagi, karena misalnya saya nggak jelas juga dengan niche-nya ini, jadi begitu saya baca saya masih nggak paham ini tentang apa. Cuman sepertinya bisa tangkap ini adalah tentang kehidupan mahasiswa. Tapi apa yang mau di capture, apa yang mau ditangkap mahasiswa, seperti apa yang mau dibantu, dan membantunya apa nih saya nggak tahu juga. Bahkan pada saat saya baca kontennya saya juga nggak jelas. Tapi mungkin kalau saya tangkap ini adalah motivasi untuk mahasiswa. Tapi ingat mas, motivasi mahasiswa itu masih luas. Harus di breakdown lagi niche. Mahasiswa seperti apa yang butuh dibantuin, dengan cara apanya yang mas bantuin, dan supaya dapat hasil apa dibantuinnya, supaya jelas. Karena kadang kalau misalnya enggak, topik yang dibahas pun terlalu broad, akhirnya jadi nggak ada tujuan dan target audiensnya juga jadi nggak jelas nantinya. Bagaimana kalau menentukan niche? Baca di akun saya, konten-konten saya ada jelas menjelaskan tentang niche dan harus tahu end goal-nya apa. Jadi itu yang harus Mas Huzaifa tanyakan lagi. Apa end goal saya? Begitu dapat end goal-nya, apa niche yang cocok untuk target market saya atau target audience saya. Coba cek dulu dan baru implementasikan kemari, dan juga baru bikin konten yang sesuai dengan target-targetnya. Oke, akun kedua adalah Fikri Hamdi. Ini kebetulan saya suka ngobrol sama Dr. Fikri ini ya, dok ya. Mulai dari picture profile-nya, Dr. Fikri ini oke, picture profile oke banget. Saya suka stand out, nggak ada noise di belakangnya, dan benar-benar menunjukkan wajahnya dokter ini seperti selayaknya seorang dokter. Jadi begitu saya lihat, saya tahu ini memang dokter. Kemudian habis itu kita masuk ke username. Username juga oke, simple, catchy, dan mudah diingat. Walaupun sayang sekali ada angka 2 di sini dok. Kalau misalnya bisa, mungkin bisa dicari alternatifnya supaya tidak mencantumkan angka 2 di sini, karena kan lebih mudah untuk diingat. Dan kemudian di display name-nya jelas juga Fikri Hamdi positive mindset. Mungkin dok, mungkin bisa dipertimbangkan di sini kasih kata-kata yang memang sebagai keyword untuk user atau customer audience Mas Fikri. Jadi bisa gunakan bahasa Indonesia selain bahasa Inggris, karena sayang sekali misalnya ada orang mencari positive mindset, itu bisa jadi orang luar atau bule. Akhirnya begitu ada bule yang visit salah sasaran. Jadi mungkin bisa juga misalnya diganti dengan pikiran yang positif atau apa ya, bahasa Indonesia at least, supaya tidak salah sasaran juga. Kemudian kalau kita masuk ke bio-nya, tips positif mindset dan kesehatan mental untuk anak muda, bantu kamu tingkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Ini oke, bagus banget, saya suka. Kenapa? Karena di sini benar-benar display mau ngebantuin siapa, mau ngebantuin apa, dan bagaimana cara ngebantuinnya. Ini benar-benar bagus niche-nya. Jadi kalau saya anak muda yang butuh kayak motivasi dan butuh meningkatkan produktivitas, begitu melihat akunnya Dr. Fikri ini, saya akan langsung oke, ini buat gue banget, ini gue akan follow. Itu pentingnya untuk mencantumkan niche-nya kamu di bio. Begitu turun ke bawah, di sini ada channel YouTube-nya. Dan kalau kita klik coba channel YouTube-nya Dr. Fikri kayak gimana? Oke banget channel YouTube-nya, dan ini satu niche ya sama Instagram-nya. Kita lihat. Agak lebih ngebahas masalah kedokteran sepertinya di YouTube-nya ini. Mungkin ada saran dok, di YouTube-nya ini agak di customize channelnya supaya terlihatnya lebih benar-benar lebih oke ketimbang hanya tampilan channel standar, supaya lebih oke. Contohnya misalnya channel saya sendiri nih, karena di customize akhirnya muncul seperti ini, lebih kelihatan, lebih enak. Itu sarannya dok ya. Nah kemudian kalau
kita lihat niche-nya, ternyata sepertinya niche-nya agak sedikit berbeda dengan Instagram. Di sini agak lebih ke medis dan di sini agak lebih ke positive mindset. Mungkin dok, kalau saran saya supaya semuanya sinkron, seragam, audiens yang masuk ke Instagram dan audiens masuk ke YouTube itu kurang lebih sama. Jadi coba pikirkan untuk menggunakan niche yang sama antara Instagram dan YouTube. Supaya apa? Kalau kita punya dua platform itu bagus banget. Kenapa? Karena bisa menggiring traffic dari platform satu ke platform lainnya. Asal niche-nya sama. Tapi kalau misalnya niche-nya beda, traffic dari A masuk ke traffic B, niche-nya beda, mental akhirnya dok. Jadi kalau bisa saran saya adalah gunakan niche yang sama di antara kedua platform supaya audiensnya itu tertarget dua-duanya dan semuanya audiensnya sama. Jadi buat saya, misalnya ada orang nih yang nggak suka baca atau belajar melalui Instagram, bisa belajar melalui video di YouTube. Kemudian kita masuk ke highlight. Highlightnya oke banget dok kalau dilihat. Ini adalah tentang quote-nya. Dan ini mindsetnya, ini konten tentang mindset ya. Kemudian ini konten tentang kehidupan pribadi, ini konten tentang kolaborasi, gaya hidup, personality YouTube. Aku nggak punya keberatan apapun di highlightnya, nggak ada saran apapun. Jumlahnya ada 7, pas banget untuk dibuka di desktop. Jadi bagus banget dong highlightnya. Kemudian kalau kita masuk ke kontennya, timnya atau nuansa desainnya itu oke. Desainnya juga terlihat profesional dan kemudian kalau kita lihat timnya oke, banyak bermain di warna-warna kuning. Cuman mungkin di sini mulai kesini agak berubah di warna monokrom ya, warna hitam putih. Gak apa-apa, silakan, namanya orang berubah. Tapi kalau kita lihat, ini bukan, ini beda, ini adalah konten dari Telkom atau IndiHome. Sepertinya Dr. Vicky ini buat yang belum tahu, dia memang suka diundang untuk pembicara ya di beberapa tempat karena dia memang terkenal sebagai trainer dan motivator. Untuk Dr. Vicky overall saya suka akunnya, tidak ada masalah apapun. Bahkan saya rekomen buat yang lain untuk yang butuh masukan di positive mindset, kesehatan mental, silahkan kunjungi akun Dr. Fikri di Fikri Hamdi 2. Oke, terakhir kita akan bahas akun Mas Gunawan di Gunawan MC. Pertama adalah picture profile. Picture profile oke, saya suka walaupun bukan sendirian tapi bersama sang istri sepertinya. Ini tetap bagus menurut saya. Dan bahkan foto bersama pasangan atau mungkin sama anak itu bisa menambah value dari personal brandingnya, bisa memberikan karakter dari si profile personal brandingnya. Nah, mungkin ini yang mau Mas Gunawan tonjolkan sebagai orang yang memang family man. Dan bagus kalau misalnya walaupun kita foto dengan istri atau anak, tapi usahakan kalau kita punya backgroundnya yang tidak noise seperti ini. Jadi backgroundnya ini dihilangkan dan diganti dengan warna gradasi. Bagus. Kemudian kalau kita masuk ke username Gunawan NC, bagus, saya nggak ada input sama sekali karena memang cukup simpel dan mudah diingat. Begitu masuk ke display name Gunawan Content Strategy. Nah, ini yang memang sering banget jadi input buat saya, seperti input 2 akun sebelumnya adalah gunakan display name-nya ini karena ini akan dicari oleh para target audience kita, kata kunci yang bisa dicari oleh para target audience kita, maka gunakan kalau bisa bahasa Indonesia dan gunakan kata-kata yang memang akan dicari oleh target audience kita. Mungkin kalau misalnya dalam bahasa Indonesia bisa disebut strategi konten. Jadi pada saat ada orang cari strategi konten, akun Mas Gunawan akan keluar. Itu saran saya. Nah, next kita masuk ke bio. Pertama menampilkan sang istri. Gak apa-apa, bagus. Kemudian di baris kedua saya membantu pemula buat dapetin penghasilan dapat sebuah konten. Ini yang kurang jelas menurut saya. Pemula itu pemula apa? Pemula itu Mas Gunawan harus sebutkan pemula di bidang apa? Pemula di bidang apa? Sosial media kah? Atau pemula sosial medianya pun apa? Pemula di Instagram kah? Atau mungkin pemula bisnis online kah? Atau mungkin pemula orang yang personal branding kah? Nah itu nggak jelas. Pemulanya itu tolong dispesifikan, pembantu pemulanya itu siapa? Dan apa masalah mereka, apa pain point mereka, itu boleh disebutkan juga. Misalnya saya membantu para konten kreator pemula yang kesulitan untuk membuat konten atau kesulitan untuk mendapatkan penghasilan lewat sebuah konten, itu sebutin. Dan juga setelah masuk ke pain pointnya, sebutkan juga apa yang akan didapatkan kalau
mantengin akunnya Mas Gunawan. Misalnya gini, saya membantu konten kreator pemula yang bingung untuk buat konten supaya mendapatkan penghasilan. Masukkan 3 poin kan, membantu siapa, kesulitan apa yang coba dipecahkan atau dibantu atau solusinya, dan kemudian apa hasil yang akan dicapai. Masukkan 3 elemen penting itu. Kemudian berikutnya adalah masuk gabung grup diskusi bikin konten bareng saya, dan ada link BioLinky di sini. Nah, si BioLinky ini kalau saya lihat webinar gratis, oke, affiliate, cara bangun akun Instagram ini mungkin masuk ke grup, ini juga masuk ke grup, dan ini ada sharing mengenai bahan desain kreatif, bagus. Jadi misalnya ada sharing BioLinky-nya bagus, linknya saya nggak ada masukan apa-apa, cuman ini masukan satu gini, nggak penting. Mungkin kalau mau dihilangkan aja Mas, karena nggak ada gunanya. Tapi misalnya saran saya, ini bisa dibalik di baris 1, maaf ya Mbak Bella ya. Kemudian yang nama akun istrinya Mbak Bella ini bisa dimasukin ke baris berikutnya setelah ini. Karena mungkin orang akan baca catchy itu di baris pertama, kemudian baris keduanya baru masuk, baris ketiganya biasanya ke hidden, orang harus klik more lagi, baru habis itu masuk ke CTA, bagus. Cuman saran saya adalah ini nggak perlu titik-titik ini, dan ini masuk ke baris ke-1 dan Mbak Bellanya masuk ke baris kedua, habis itu baru terakhir CTA-nya. Oke, sekarang masuk ke highlightnya. Highlightnya cukup bagus. Di sini Mas ada portfolio, walaupun saya nggak jelas ini portfolio apa. Mungkin boleh dispesifikan Mas supaya orang tahu ini portfolio apa. Kemudian ini adalah kehidupan pribadi kali ya, dicantumkan di sini. Dan kemudian ini ada konten belajar desain, oke. Strategi on konten, oke. Ini kumpulan kontennya. Ini adalah aktivitas IG growth-nya, oke. Kemudian ini wedding-nya, oke. Cukup bagus karena menggambarkan pribadi personalnya Mas Gunawan dan juga kumpulan konten yang Mas Gunawan bikin. Next, kontennya sendiri. Kalau dilihat dari nuansa warnanya, nuansa desainnya, dan nuansa theme-nya, oke banget karena benar-benar feel-nya saya dapat, look and feel-nya. Kalau sekilas saya lihat memang dominan di warna hijau dan biru gelap ya, biru gelap. Tapi kalau misalnya saya masuk ke kontennya sendiri, ini yang saya agak bingung. Mungkin balik lagi, biasanya adalah penyakitnya kalau misalnya niche-nya tidak jelas, tidak mencantumkan niche yang jelas, pada saat masuk ke kontennya juga nggak jelas. Kadang ada beberapa yang akhirnya jadi ngebahasnya beda-beda. Contoh di sini, ini ngebahas tentang berdoa, oke. Bagus, tentang ibadah. Saya nggak bilang itu nggak bagus, tapi habis itu ngebahas tentang follower, ya kan? Dua ini ngebahas tentang follower, dan di sini ngebahas untuk pertumbuhan akun. Di sini tiba-tiba ngebahas masalah desain kontennya. Kemudian abis itu ngebahas masalah konten kreator, mencari gambar, masalah jualan. Oke, ini Mas kesini seputar konten. Oke, bagus, seputar konten ngebahas 1. Tapi ingat ya, membahas tentang seputar konten bukan berarti lo bisa ngebahas tentang optimasi Instagram. Itu 2 hal yang berbeda loh. 2 hal yang berbeda. Kayak saya ngebahas masalah optimasi Instagram, tapi saya nggak pernah ngebahas tentang konten. Kayak gini, beberapa jenis font yang bagus, konten ini kan desain nih, bahas ini. Konten kamu nggak menarik, atau cara stuck nyari ide konten, saya nggak pernah ngebahas itu. Tapi saya ngebahas masalah bagaimana mengoptimasi kontennya. Dan mungkin di sini Mas ada ngebahas masalah desain, di sini Mas ada ngebahas masalah optimasinya, dan di sini Mas ada ngebahas masalah kontennya. Mungkin pikirannya supaya akunnya lengkap, mungkin supaya akunnya itu bisa membahas semuanya. Oke, tapi nggak Mas, bahas in your niche. Niche-nya itu apa? Tentukan dulu niche-nya dan bahas. Kalau kita turun lagi ke bawah, nah ini ada ngebahas masalah pixel lab, masalah desain.
Dan ini ada ngebahas masalah mindset kesuksesan. Ada bahas masalah jualan, reseller dan dropship. Ya kan? Ada bahas masalah religi lagi. Jadi menurut saya, mohon maaf Mas Gunawan, ini niche-nya masih agak berantakan. Jadi tolong di-review lagi end goal-nya apa, dan tentukan niche yang cocok untuk target audience-nya. Kenapa sih tadi bilang berantakan ya? Karena itu tadi ada yang ngebahas masalah follower, ada yang ngebahas masalah konten, ada yang ngebahas masalah desain. Itu semua audience-nya beda-beda. Orang yang masuk ke masalah desain itu mereka punya masalah di desain, tapi mereka nggak punya masalah di konten. Ide konten ngalir, cuman gue bingung gimana implementasinya ke dalam bentuk desain. Itu masalahnya. Tapi orang yang masuk ke cari edukasi tentang konten, biasanya dia punya masalah di gue mau kontennya tentang apa sih, kayak gimana sih, apa idenya, gue cara nulis kontennya gimana. Masalahnya beda. Dan kalau misalnya orang masuk lagi ke optimasi Instagram, itu masalahnya beda lagi. Gue udah tahu desain, gue udah tahu cara nulis konten dan bikin konten, tapi gue nggak tahu gimana caranya banyak orang yang bisa ngeliat konten gue. Itu benar-benar audiensnya yang beda lagi. Jadi silakan Mas Gunawan coba tentukan lagi apa niche-nya, apa end goal-nya Mas Gunawan sendiri, urutin lagi ke bawah niche-nya apa yang bisa sesuai dengan target market dan target audience yang diincar oleh end goal-nya, dan baru bikin konten yang sesuai dengan niche-nya dan implementasikan juga di sini, Mas. Oke, itu tadi adalah hasil ulik saya untuk 3 akun spesial ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Untuk kamu yang mau diulik juga akunnya, silakan klik link di bio saya dan masukkan isinya sedetail yang saya butuhkan untuk ngulik akun. Nanti akan datang waktunya untuk saya mulai ngulik akun kamu. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton dari A sampai Z ngulik akun episode kelima ini. Terima kasih dan sampai jumpa di ngulik akun berikutnya. Bye-bye.